Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah salat subuh Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita tambahan kembali nikmatnya. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tuhan kalian sudah memberikan ta'adzana, menginformasikan, memberitahu, la in syakartum, kalau kalian betul-betul bersyukur pasti akan ditambah lagi nikmat tersebut. Tapi kalau kemudian dikufuri nikmat tersebut, maka sesungguhnya azabku itu adalah amat sangat pedih. Nah, oleh karena itulah tatkala kita merasakan begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan diantaranya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, lalu kemudian mensyukuri dengan hati kita bahwa kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang paling besar yang berhak untuk kita sebutkan puji-pujian kita kepadanya. Lalu kemudian kita bersyukur dengan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah diberikan. Diberikan nikmat sehat, maka mari kita manfaatkan kesehatan kita dalam rangka lebih banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah seterusnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini pilihan. Apakah kita ingin memilih kebaikan, ketakwaan, atau kemudian kita memilih jalan yang salah dan menyimpang. Karena itu Allah berfirman, wa hadainahu najdain. Allah memberikan petunjuk, ada dua jalan itu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu diilhamkan kepada kita untuk memilih, ada jalan yang takwa dan ada jalan yang fujur. Karena itulah tatkala kita berangkat ke masjid ini, itu pilihan. Apakah kita ingin melanjutkan tidur ataukah kita kemudian hadir untuk menunaikan salat subuh di masjid ini secara berjamaah. As-salatu khairun minan naum. Tapi kita diberikan informasi terhadap pilihan itu, bahwa pilihan atas kita menunaikan sholat itu jauh lebih baik daripada pilihan kita tidur, tetap berada di tempat tidur dan di pembaringan ini. Tatkala kita kemudian memilih bahwa kita harus ke masjid, maka tatkala kita berjalan menuju masjid itu juga pilihan jalan. Kenapa kita berjalan dan memilih Masjid Darul Arqam dibandingkan musola yang ada di samping rumah kita? Padahal jarak yang kita tempuh itu jauh. Atau kemudian kita akhirnya memilih dari sekian banyak masjid yang ada, kita lalu kemudian memilih masjid ini, padahal masjid ada yang lain. Nah, oleh karena itulah hidup itu sesungguhnya adalah pilihan dan ikhtiar. Ikhtiar yang juga berasal dari kata-kata khair, pilihan yang terbaik dari sekian banyak pilihan-pilihan yang ada. Nah, oleh karena itulah takwa itu pilihan. Apakah kita ini ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya itu adalah pilihan kita sendiri. Karena itu pada hari kiamat orang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngecek amalannya sendiri. Iqra kitabak, kata Allah. Baca kitab amalmu sendiri. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba.
Cukuplah engkau sendiri yang mengaudit. Benar enggak ini? Benarkah pilihan-pilihanmu tatkala engkau melakukan kebaikan di dunia? Nah, oleh karena itulah tidak ada amalan kita yang luput dari catatan sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sebesar debu, jangankan amal sebesar debu, masih niat saja itu sudah ada catatannya. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah fa in 'amilaha kutibat lahu asyru hasanat. Barang siapa yang punya keinginan baik falam ya'malha, tidak jadi dia kerjakan, ditulis baginya 1 kebaikan. Fa in 'amilaha, kalau jadi dia kerjakan, ditulis baginya 10 kebaikan. Nah, begitulah catatan itu. Sehingga kemudian hari-hari yang kita lalui itu sesungguhnya adalah hari-hari amal kita. Akumulasinya adalah nanti dalam bentuk catatan amal itu. Nah, orang-orang kafir juga dicatat amalnya. Lalu tatkala diminta untuk membaca, mereka mengatakan seperti dalam surah Al-Kahfi, ma lihadzal kitabu la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Tatkala dia baca, dia kemudian heran. Dia menyangka bahwa apa yang dia lakukan selama di dunia itu tidak tercatat dengan detil, sehingga dia merasa heran. Malihadal kitab, kata dia, ada apa dengan kitab ini? La yughadiru shaghirah, tidak sampai lewat perkara yang shaghir kecil, wala kabirah, tidak juga perkara besar, illa ahsaha, kecuali tercatat dengan detil. Wa wajadu ma 'amilu, dia dapati seluruh apa yang telah dia amalkan hadir. Ada absensinya, hadir tuh. Kalau di kelas itu kan kita ditanya kalau pelajaran bahasa Arab, Muhammad hadir. Sama sebetulnya kehadiran kita di masjid ini juga ada catatannya. Siapa yang hadir? Nah, maka kata Allah, wa ma yadlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak pernah menzalimi orang sedikit pun. Adil. Nah, adil itu al-adlu itu termasuk asmaul husna, al-adl, yaitu bersikap adil bahwa Allah mencatat amalmu sesuai memang dengan apa yang kamu kerjakan. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu memang berbuat baik, ya kebaikannya itu kembali kepada dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat buruk, ya catatan amalnya juga buruk. Intan surullaha yansurkum. Jika engkau menolong agama Allah, ya kamu juga akan ditolong sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Itulah yang kita akan dapatkan. Orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah, menipu Allah. Jangankan manusia, Allah pun ditipunya. Sehingga Quran mengatakan wa huwa khadi'uhu, Allah juga membalas tipuan mereka. Lalu dijelaskan apa saja sih amalan-amalan orang munafik itu. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Bila mereka salatnya malas, kaslan, kusala. Sudah malas, yuraunan nas, riya, pamer pada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Mudzabzab, plin-plan. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak 100% mendukung muslim, tidak juga 100% berada di pihak kafir. Itu yang disebut dengan mudzabzab. Baina dzalik, ya, di antara keduanya itu. Wa makaru wa makarallah. Kalau dia berbuat makar, maka Allah pun akan membalas tipu daya. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini disebutkan dalam Quran langsung apa? Menolong, ditolong. Dalam surah Al-Hasyr yang sering dibaca terkait dengan muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kamu jadi orang yang mudah lupa pada Allah, karena Allah juga akan melupakan dirimu. Jadi kita ini mendapatkan sesuatu hatta di dunia sesuai dengan apa yang kita lakukan. Lawan lupa apa? Ingat. Maka kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Zikirlah aku, sebutlah aku, maka aku akan menyebut kalian. Ingatlah aku, kata Allah, maka aku pun akan ingat pada kalian. Kalau lupa, ya dilupakan. Sampai ada inspirasi jadi lagu, Pak. Mungkin yang usianya 50 tahun ke atas tahu lagu. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Jadi kita ini jauh, ya Allah pun menjauh dari kita. Gak senang ke masjid, gak senang majelis taklim, kita pun dijauhkan dari ilmu. Bagaimana ilmu bisa datang kalau kemudian pada malas majelis taklim dan malas majelis ilmu. Karena takwa itu pilihan, maka tatkala orang menikahi istrinya, dia juga milih-milih. Gimana nih pengalaman bapak-bapak dulu? Apakah tiba-tiba langsung dapat istri, atau kita kemudian memilih dari sekian banyak tawaran, dari sekian banyak interaksi dengan perempuan, akhirnya kita mengatakan inilah yang saya pilih. Maka Quran pun atau khutbatul hajah, kita dengar khutbah nikah yang dibaca oleh penghulu, itu kan diminta untuk menyampaikan wasiat nikah yang semuanya 3 ayat itu takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat pertama, takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Lalu ayat yang ketiga, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kita hadir ke pernikahan terhadap pilihan kita terhadap istri itu, maka itu juga sama. Pesannya adalah pilihanmu itu berdasarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu membuat kriteria. Jadi milih itu ada acuannya. Tapi nanti dapatnya seperti apa itu nasib. Tapi acuan dasarnya kita dikasih tahu. Tunkahul mar'atu li'arba'in. Wanita itu dipilih, pingin kita nikahi karena 4 hal. 5 liha karena hartanya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali hasabiha atau nasab karena faktor turunannya, wali diniha karena agamanya. Jadi pilihan itu Nabi sampaikan kepada kita. Biasanya prioritas orang memilih dalam hidupnya, pilihan dia ke masjid, pilihan dia bekerja, pilihan dia mencari jodohnya, biasanya gak akan lewat dari 4 hal ini. Saya memilihnya karena dia ganteng dan cantik. Saya memilihnya karena dia yang paling banyak punya duit. Saya memilihnya karena dia satu suku sama saya, karena faktor turunan. Dan yang keempat, karena faktor saya seiman dan seakidah, karena faktor agama. Tapi kata Nabi pesan terakhirnya, fadfar bidzatid din, prioritaskan, menangkan. Mudzaffar itu dimenangkan. Prioritaskanlah yang beragama. Untuk apa? Saribat yadak, agar kedua tanganmu ini bisa menang, bisa aman, dan bisa kemudian memberikan kebahagiaan. Jadi kesimpulannya, kalau nanti ada pemilihan umum, kan pemilihan juga nanti kan, pemilu namanya, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang pilu, karena memasyarakatkan pemilu bisa memilukan masyarakat kalau dia salah pilih. Sama saja
pilihan itu adalah satu, karena dia yang nanti bakal punya banyak duit dan ngasih saya duit. Pemilihan itu adalah dari sekian banyak fotonya, dia yang paling cantik, paling ganteng. Pilihan itu adalah karena nanti dia adalah orang yang satu suku sama saya. Nah, tapi kata Nabi, pilihlah yang beragama kalau kamu akan selamat, karena pilihan itu adalah juga menentukan kehidupan kita di dunia dan di akhirat, dan juga ada semuanya pertanggungjawaban tadi. Sekalipun kita nyoblosnya itu nggak sampai 5 menit, tapi Quran tadi kan bilang, barang siapa yang beramal sebesar debu dzarrah baik juga akan dia dapatkan. Tapi kalau kemudian itu buruk, maka buruk juga hasilnya. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.